Malam itu, kawasan Kuta, Bali dipenuhi ribuan wisatawan yang menikmati akhir pekan. Musik berdentum, tawa memenuhi jalanan. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa beberapa menit kemudian, pulau yang selama ini dikenal sebagai surga wisata akan berubah menjadi lautan api. Ledakan pertama terdengar, disusul ledakan kedua yang jauh lebih dahsyat. Dalam hitungan detik, ratusan nyawa melayang dan dunia menoleh ke Indonesia. Di balik tragedi tersebut muncul satu nama yang kemudian disebut sebagai salah satu tokoh penting dalam perencanaan serangan itu, Ali Gufron, atau yang lebih dikenal dengan nama Mukhlas. Namun siapa sebenarnya Ali Gufron? Bagaimana seorang anak desa yang tumbuh di lingkungan religius bisa berubah menjadi figur penting dalam jaringan teror internasional? Apa yang ia alami sejak muda hingga akhirnya divonis mati oleh pengadilan Indonesia? Dan benarkah ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan hingga akhir hidupnya? Dalam video kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup Ali Gufron secara runtut berdasarkan berbagai sumber terbuka dan putusan pengadilan, agar kita memahami bagaimana proses radikalisasi dapat berkembang dan mengapa tragedi seperti bom Bali tidak boleh terulang kembali. Ali Gufron lahir pada tahun 1960 di Desa Tenggulun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga sederhana yang dikenal taat menjalankan ajaran agama. Lingkungan tempat ia tumbuh jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kehidupan masyarakat saat itu didominasi aktivitas bertani dan pendidikan agama. Sejak kecil, Ali Gufron dikenal rajin mengikuti pendidikan keagamaan. Seperti banyak anak seusianya, ia menghabiskan waktu di sekolah sekaligus belajar di lingkungan pesantren. Di masa remajanya, berbagai konflik yang terjadi di dunia Islam mulai banyak dibahas dalam berbagai forum dakwah. Perang Afghanistan melawan Uni Soviet menjadi salah satu isu yang paling sering diperbincangkan pada dekade 1980-an. Bagi sebagian pemuda muslim saat itu, konflik tersebut dipandang bukan sekedar perang antar negara, melainkan juga perjuangan membela sesama muslim yang berada di wilayah konflik. Narasi inilah yang kemudian memengaruhi sebagian individu dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Ali Gufron menjadi salah satu orang yang kemudian memutuskan berangkat ke Afghanistan. Keputusan itu menjadi titik balik yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Di sana, ia tidak hanya bertemu dengan pejuang dari berbagai negara, tetapi juga membangun jaringan yang kelak memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kelompok ekstremis di Asia Tenggara. Memasuki dekade 1980-an, perang Afghanistan melawan Uni Soviet menjadi perhatian dunia Islam. Seruan untuk membantu perjuangan di sana tersebar melalui berbagai jaringan dakwah internasional. Dari Indonesia, sejumlah pemuda memutuskan berangkat termasuk Ali Gufron. Di Afghanistan, ia mengikuti pelatihan yang mencakup penggunaan senjata, teknik gerilya, serta disiplin militer. Namun yang lebih penting, di sanalah ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara yang memiliki pandangan serupa. Pertemuan-pertemuan itu membentuk jaringan yang kelak berkembang hingga Asia Tenggara. Sekembalinya ke Indonesia, Ali Gufron tidak lagi menjadi sosok yang sama. Pengalaman di medan perang dan hubungan yang ia bangun membuatnya semakin aktif dalam jaringan yang kemudian dikenal sebagai Jemaah Islamiyah. Organisasi ini memiliki tujuan membangun negara berdasarkan interpretasi mereka terhadap syariat Islam dan menjalin hubungan dengan kelompok ekstremis di kawasan lain. Di dalam Jemaah Islamiyah, Ali Gufron dikenal dengan nama Mukhlas. Ia dipercaya memegang peran penting karena memiliki pengalaman tempur dan kemampuan membangun jaringan. Ia menjalin hubungan dengan sejumlah tokoh JI seperti Hambali, Imam Samudra, Amrozi, dan Dulmatin. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam organisasi, mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga penggalangan dana. Menurut hasil penyelidikan dan putusan pengadilan, Ali Gufron termasuk salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perencanaan aksi bom Bali 2002. Perannya bukan sebagai pelaku lapangan, melainkan sebagai bagian dari struktur yang mengkoordinasikan rencana tersebut. Pada masa itu, jaringan Jemaah Islamiyah juga diketahui memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok ekstrim internasional, sehingga aparat keamanan dari berbagai negara mulai meningkatkan kerjasama untuk memantau aktivitas mereka. Pada malam 12 Oktober 2002, kawasan wisata Kuta, Bali,
dipenuhi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tak lama kemudian, sebuah ledakan terjadi di Paddy's Pub. Beberapa detik setelah orang-orang berusaha menyelamatkan diri, ledakan kedua yang jauh lebih besar menghancurkan Sari Club dan area sekitarnya. Ledakan ketiga juga terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Serangan tersebut menewaskan 202 orang dari lebih dari 20 negara dan melukai ratusan lainnya. Tragedi itu menjadi salah satu aksi teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Penyelidikan besar-besaran segera dilakukan. Tim gabungan kepolisian Indonesia bersama sejumlah lembaga internasional berhasil mengidentifikasi para pelaku. Dari hasil penyelidikan, nama Ali Gufron atau Mukhlas muncul sebagai salah satu tokoh penting di balik perencanaan serangan tersebut. Setelah bom Bali mengguncang dunia, kepolisian Indonesia membentuk tim khusus untuk memburu seluruh pelaku. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi, dan menelusuri jaringan yang terlibat. Satu persatu nama mulai terungkap. Beberapa pelaku berhasil ditangkap dalam waktu yang berbeda. Tidak lama kemudian, aparat juga berhasil menangkap Ali Gufron atau Mukhlas. Dalam proses penyelidikan, aparat mengumpulkan berbagai bukti yang kemudian diajukan di persidangan. Jaksa menilai Ali Gufron memiliki peran penting dalam rangkaian perencanaan bom Bali II. Sementara itu, tim pembela menyampaikan argumen mereka di pengadilan. Setelah melalui serangkaian sidang, majelis hakim memutuskan bahwa Ali Gufron terbukti bersalah atas tindak pidana terorisme terkait bom Bali. Ia dijatuhi hukuman mati. Putusan tersebut kemudian dikuatkan hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sehingga vonisnya tetap berlaku. Kasus ini menjadi salah satu persidangan terorisme paling mendapat perhatian baik di Indonesia maupun dunia internasional. Selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Ali Gufron beberapa kali menyampaikan pandangannya melalui wawancara dan tulisan. Ia tetap berpegang pada keyakinannya dan tidak menunjukkan perubahan sikap yang berarti terhadap tindakan yang membuatnya dihukum. Di sisi lain, keluarga korban terus berharap agar tragedi seperti bom Bali tidak pernah terulang. Peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam bagi para penyintas, keluarga korban, dan masyarakat Indonesia. Pada 9 November 2008, Ali Gufron dieksekusi mati bersama dua terpidana bom Bali lainnya, Amrozi dan Imam Samudra, setelah seluruh proses hukum selesai. Dengan berakhirnya eksekusi itu, salah satu babak paling kelam dalam sejarah terorisme Indonesia pun resmi ditutup dari sisi penegakan hukum. Namun dampak tragedi bom Bali masih terasa hingga kini. Peristiwa tersebut mendorong Indonesia memperkuat sistem penanggulangan terorisme, meningkatkan kerjasama internasional, dan mengembangkan program pencegahan radikalisasi. Kisah Ali Gufron menunjukkan bahwa perjalanan hidup seseorang dapat berubah secara drastis karena berbagai faktor, termasuk lingkungan, jaringan, dan ideologi yang dianut. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh ratusan korban, keluarga mereka, dan masyarakat luas. Tragedi bom Bali menjadi pengingat bahwa kekerasan atas nama ideologi hanya meninggalkan penderitaan. Memahami sejarah bukan untuk membenarkan tindakan tersebut, melainkan agar kita dapat mengenali tanda-tandanya dan mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan.